Selamat datang kembali pada kuliah kita Programming to Engineering. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan kuliah dengan materi review, yaitu review dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Sebelumnya, saya harapkan para mahasiswa sudah membaca modul pembelajaran berupa materi, karena saya di sini akan lebih banyak ke arah praktek pemrogramannya, bukan kepada penjelasan materi secara detail. Baik, kita mulai saja materi kita. Yang pertama, saya akan mereview sedikit apa itu C++. Jadi C++ adalah suatu bahasa pemrograman yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Nah, bahasa ini sering disebut sebagai C dengan kelas. Kemudian, bahasa C ini mendukung yang namanya adalah Object Oriented Program. Dan dia salah satu bahasa yang banyak digunakan dalam pengembangan software. Nah, ini adalah bagaimana kita memulai dalam melakukan pemrograman. Jadi pada pemrograman dengan bahasa C++, isi dari program itu harus berada paling tidak di sini ya. Paling tidak harus memiliki satu dan hanya satu fungsi yang bernama fungsi utama atau main function. Jadi harus selalu ada satu atau paling tidak satu fungsi utama. Oke. Mungkin kita sudah pernah membahas ya di kelas sebelumnya. Saya akan contohkan. Nah, yang selanjutnya adalah struktur dari fungsi utama. Oke, jadi ingat ini adalah int main, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Kemudian dilanjutkan dengan tanda kurung kurawa. Kalau kita lihat di sini ada int main. Ini bisa berupa empty argument list atau nanti bisa diisi. Ini tergantung program yang kita buat. Kemudian nanti program perintah atau pernyataan program akan berada di sini. Nah, biasanya ditutup dengan return 0 atau return 0. Jadi return 0 ini artinya adalah program berakhir, ditutup dengan kurung kurawa. Kemudian kita akan membahas tentang cout object. Jadi cout object ini merupakan sebuah objek yang sangat versatil dan sangat umum digunakan dalam pemrograman C++. Nah, ini dibaca cout atau cout. Nah, ini diturunkan dari kata console output. Nah, jadi sesuai dengan namanya, artinya dia akan memberikan output berupa display ke dalam layar monitor. Contoh penulisannya adalah cout, kemudian ada tanda kurang dari 2 kali, dan ini adalah suatu pernyataannya apa, dan ditutup dengan titik koma. Selanjutnya ada yang disebut sebagai preprocessor command. Nah, preprocessor command ini selalu dimulai dengan tanda pound. Oke. Mungkin kalau anak zaman sekarang tahu ini tanda hashtag ya, tapi ini disebut tanda pound. Nah, ini artinya dia akan menjalankan suatu perintah ke compiler sebelum dia menjalankan perintah selanjutnya. Nah, biasanya kita menggunakan tanda pound dan tulisan include ini untuk memanggil suatu file yang sudah ada ya di dalam compiler. Contohnya adalah iostream. Nah, jadi iostream ini adalah suatu standar library yang terdiri dari 2 kelas, iStream dan OStream. I ini adalah input dan O ini adalah output.
Nah, si cout ini, objek cout yang sudah kita bahas sebelumnya, ini dibuat dari oStream class. Nah, ini harus selalu diikutkan ya, atau harus selalu include dalam setiap program yang menggunakan cout. Jadi ada include iostream ini wajib kita selalu gunakan apabila kita akan menggunakan perintah cout. Nah, kemudian baris berikutnya ada disebut sebagai using namespace std. Nah, ini artinya header iostream tadi ini mengandung sebuah namespace yang standar ya, standar library, sehingga nanti compiler akan secara otomatis menggunakan iostream berupa cout object. Karena cout ini sudah ada di dalam standar library C++. Selanjutnya, ada yang disebut istilahnya adalah string ya. Nah, string ini merupakan suatu kombinasi dari huruf, angka, dan juga bisa berupa karakter khusus yang berada di antara question mark atau tanda petik. Jadi tanda petik 2 di antaranya, artinya yang ada di dalam tanda petik 2 ini merupakan sebuah string. Jadi tanda petik 2 atau question mark ini tidak termasuk ke dalam string yang kita buat. Baik, sekarang kita coba masuk ke dalam contoh pemrogramannya secara langsung. Kita buka program dev C++ nya. Maka pertama dalam menulis pada baris pertama adalah include iostream, dan di sini tidak ada tanda titik koma. Selanjutnya adalah using namespace std dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita membuat fungsi utamanya, int main tanda kurung kurawa, kita tutup dengan return 0 titik koma. Nah, kita coba menggunakan objek cout. Cout misalnya adalah selamat datang titik koma. Oke. Ini bisa kita save. File save. Oke. Nanti apabila kita ingin menampilkan ke dalam layar monitor, maka kita perlu melakukan yang namanya kompilasi ya. Caranya di sini kita tekan menu execute, ada compile dan ada run. Untuk langsung kedua-duanya maka pilih compile dan run. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dapat dilihat pada tampilan berikut ya. Selamat datang. Ini adalah contoh program paling sederhana, dan yang perlu kita diperhatikan di sini adalah pada baris pertama ya. Kita lihat baris pertama di sini. Ya. Ini tidak ada tanda titik koma ya. Ini tidak ada tanda titik koma sama sekali ya. Ini tidak ada. Nah, tapi di sini harus ada tanda titik koma. Begitu juga dengan setiap perintah atau pernyataan yang ada di dalam fungsi utama. Ini harus ada titik koma dan ada titik koma. Kemudian style penulisan ini harus diperhatikan. Jadi setelah include ini wajib ada spasi. Ini juga using wajib ada spasi. Namespace std wajib ada spasi. Begitu juga dengan int dan main. Nah, tetapi antara main dengan tanda ini, tanda kurung
buka dan kurung tutup. Ini tidak masalah jika tidak ada tanda spasinya ya. Jadi bisa ditulis seperti ini sama ya. Atau ini juga, ini akan sama ya. Ini kita kasih spasi, ini kita kasih spasi. Ini hasilnya akan sama saja. Tidak akan ada perubahan. Contohnya saya akan execute lagi, compile dan run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini tidak akan berbeda. Baik, kita lanjutkan lagi ke dalam slide-nya. Jadi ini tadi ya penggunaan string. Tadi ada contohnya, ada selamat datang. Itu adalah contoh dari string yang kita buat. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai comment. Jadi comment itu semacam penanda yang tidak akan masuk ke dalam program. Jadi dia tidak akan ikut dieksekusi. Dalam penulisan comment ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan baris per baris. Yang kedua adalah menggunakan comment block. Perbedaannya, apabila menggunakan baris per baris, maka harus selalu menggunakan tanda 2 garis miring ya, atau tanda slash ya. Jadi setelah tanda slash, artinya baris setelah tanda slash akan berubah menjadi comment. Dan biasanya kalau dalam program Dev C++, dia warnanya berubah menjadi biru. Sedangkan untuk blok, dia menggunakan tanda slash bintang, kemudian sampai dengan bintang slash. Jadi artinya setiap tulisan yang ada di antara dua tanda ini, mereka akan termasuk ke dalam comment. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke dalam program. Contohnya adalah ini ya, ini adalah comment dalam bentuk baris. Misalnya saya tulis program contoh. Nah, di sini program contoh ini tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian, misalnya saya ubah ini menjadi tanda comment. Nah, ini artinya dia berubah ya. Warna ini berubah. Artinya baris ini tidak akan dieksekusi apabila kita menuliskan mengcompile dan merun program kita. Jadi arti ini hanya berupa komentar. Atau bisa juga kita menggunakan blok comment, nah, seperti ini. Kemudian kita tutupnya menggunakan bintang slash. Ini program contoh oleh pribadi Mumpuni Adi. Nah, ini artinya ini adalah blok comment ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tentang komentar. Selanjutnya adalah tentang tipe-tipe data. Nah, jadi dalam program C++ kita harus mendefinisikan sebuah tipe data ya untuk sebuah nilai. Nah, bisa saja tipe data itu berupa bilangan integer atau juga bisa berupa bilangan real ya. Jadi bilangan integer atau sering disebut sebagai bilangan bulat. Bukan berarti bilangan yang bentuknya bulat ya. Misalnya 0, 6, 8, 10 itu bukan bilangan bulat. Tapi bilangan bulat adalah bilangan seperti 0, 1, 2, 3 yang singkatnya adalah dia tidak mengandung desimal ya. Sedangkan bilangan real itu dia bisa mengandung nilai desimal. Jadi pada bahasa pemrograman ini tidak dikenal bilangan berbentuk pecahan. Selanjutnya, ini ada istilah sebagai built-in data type. Jadi C++ ini dia ada untuk numerical data type, ada dua tipe jenis. Yang pertama adalah integer type atau tipe integer, yang kedua adalah floating point type. Jadi kalau integer type ini tipe bilangan bulat, sedangkan floating point ini contohnya misalnya bilangan desimal. Nah, ini adalah contohnya operasi yang bisa dijalankan. Ini macam-macam ya. Jadi kita lihat di sini kalau untuk integer dia bisa menggunakan operasi yang namanya modulo ya, sedangkan untuk floating point dia tidak ada modulo. Dan dia juga bisa menggunakan operasi bit.
Nah, ini mungkin tidak akan kita bahas, tapi ini adalah contoh perbedaannya. Nah, untuk di tipe data integer, nah ini ada 9 built-in integer data types ya. Nah, biasanya yang paling umum kita gunakan dan sangat penting adalah int, char, dan bool. Int ini artinya dia benar-benar dia bilangan bulat, tapi dia bilangan bulat yang bisa positif dan negatif ya. Sedangkan char ini artinya dia adalah karakter, dan bool ini tipe data boolean, artinya benar atau salah. Nah, untuk tipe int data type, jadi adalah semua angka itu kita kenal sebagai bilangan bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini bilangan bulat atau integer ini dia bisa saja ada tanda positif atau ada tanda negatif. Sehingga nilai bilangan 0 ini bisa positif atau negatif. Dan ingat, 0 ini hanya 0 ya, tidak ada tanda desimal poinnya. Jadi ini contohnya, bilangan bulat ini bisa 0, 5, minus 10, plus 25, 1000, 253, dan seterusnya. Dan bisa saja kita berikan tanda positif atau tanda negatif. Dan tidak boleh ada koma, desimal point, atau spesial simbol seperti tanda dolar, itu tidak diperbolehkan untuk int data type. Nah, sedangkan untuk tipe char atau karakter, dia dapat menyimpan satu karakter saja, termasuk huruf dari alfabet, baik huruf besar atau huruf kecil, digit 0 sampai 9, kemudian simbol-simbol spesial seperti misalnya plus, dolar, titik, koma, strip, tanda seru, itu termasuk ke dalam karakter ya. Nah, kemudian nilai karakter juga biasanya kita dapat menggunakan yang namanya ASCII ya, atau Unicode Code. ASCII itu singkatan dari American Standard Codes for Information Interchange. Ya, pronunciasinya ASCII ya, ASCII. Nah, ini ada beberapa kode-kode, contohnya ada seperti ini. Jadi ini adalah huruf A sampai M misalnya. Nah, ini adalah kode ASCII-nya. Ini M sampai Z, ini adalah kode ASCII-nya. Jadi kode ASCII ini dapat berupa bilangan biner, bisa berupa bilangan heksa, bisa berupa bilangan oktal. Nah, ini adalah yang lainnya sebut escape character. Escape character ini selalu didahului dengan tanda backslash. Jadi backslash ini dia sebut sebagai extra character. Contohnya adalah backslash n, artinya dia akan membuat garis baru. Backslash t, dia akan membuat horizontal tab. Nah, backslash v, dia akan membuat vertical tab ya. Backslash b, dia akan backspace, dan seterusnya. Oke, kita tes sekarang ke dalam program yang sudah kita buat sebelumnya. So, kita akan menginput sebuah spesial karakter ya. Misalnya ini adalah selamat datang. Kita kasih backslash n, artinya kita akan membuat garis baru. Selanjutnya kita selamat datang di program C++. Program C++ ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ya, kita lihat. Nah, ini backslash n ini ya. Backslash n ini artinya dia spesial karakter ya. Jadi dia tidak akan menulis selamat datang backslash nd. Dia akan menjadi selamat datang enter di program C++. Ini bisa kita lihat. Coba kita jalankan. Ya, compile and run. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Selamat datang di program C++. Oke, kita kembali lagi ke materi kita.
Nah, materi berikutnya adalah contoh escape karakter yang lainnya ya. Jadi escape karakter ini bisa juga dalam berupa backslash plus octal number atau hexadesimal atau backslash null karakter ya. Null karakter itu artinya bila karakter kosong ya. Contohnya adalah backslash octal number yang saya contohkan minggu lalu, bagaimana saya memunculkan tanda derajat ya. Oke, kita coba lagi masuk ke dalam programnya. Nah, selamat datang di program C++. Ini misalnya ada backslash 370. Ini maksudnya adalah bilangan oktal 370. Nanti dia akan mengeluarkan tanda simbol derajat ya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini ada tanda derajat, artinya dia adalah spesial karakter berupa backslash 370. Baik, selanjutnya. Ini ada yang disebut sebagai boolean data type. Ini ada sebuah data logika yang hanya nilainya benar atau salah. Nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi nanti ketika kita belajar tentang pengulangan. Nah, kemudian ada signed and unsigned data types. Maksudnya signed itu artinya dia memiliki nilai negatif ataupun positif. Jadi dia bertanda ya, bisa minus, bisa positif. Sedangkan unsigned itu dia for only non negative value, artinya hanya bernilai positif. Bisa 0 atau nilai positif. Nah, beberapa aplikasi ini membutuhkan bilangan unsigned ya. Jadi tidak harus semuanya signed data type, tapi bisa saja unsigned. Contohnya adalah kalau kita ingin menyimpan sebuah tanggal. Nah, tanggal ini tidak mungkin ada tanggal yang berbentuk minus ya. Itu tidak mungkin. Dan kenapa tidak menggunakan signed? Karena ini akan berpengaruh terhadap alokasi memori yang digunakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya adalah storage size atau tempat penyimpanan memori. Kalau dia menggunakan tipe char, artinya hanya satu ya. Boolean pun hanya satu. Tapi kalau dia menggunakan int ini artinya adalah dia langsung otomatis sign ya. Sign itu dia bertanda, bisa positif, bisa negatif, maka storage size-nya menjadi 4. Beda kalau kita menggunakan unsigned, dia hanya 2,5-nya. Nah, selanjutnya adalah tipe data yang disebut sebagai floating point types atau tipe data floating point ya, berbentuk desimal. Nah, ini dapat menggunakan tipe data bilangan real dan juga bisa berupa bilangan 0 ya. Nah, contohnya misalnya plus 10,625 ya. Ini artinya apa? Artinya dia ada bilangan desimalnya. Kemudian 5 titik. 5 titik ini artinya dia 5.0000 seterusnya. Ini juga artinya dia merupakan floating point type. Atau minus 6,25, dia artinya bisa bertanda positif. Positif bisa juga bertanda negatif. 0,0, nah ini dia artinya dia floating point. Tapi kalau 0 saja, dia artinya integer. Nah, C++ ini mensupport 3 jenis tipe data floating point. Yang pertama adalah float, double, dan yang ketiga adalah long double. Nah, ini perbedaannya hanya pada penyimpanan ya, pada compiler use-nya. Pada saat penyimpanan di compiler ya. Oke, ini contohnya. Ini float ini dia hanya 4 bytes. Sedangkan double and long double ini sampai 8 bytes. Oke, berikutnya adalah tentang arithmetic operation. Jadi bagaimana kita dapat melakukan operasi aritmatika ya. Nah, ini kita dapat melakukan operasi aritmatika. Ingat ya, untuk modulus division ini hanya bisa untuk tipe data integer. Jadi kalau untuk penjumlahan kita menggunakan plus, pengurangan menggunakan minus,
perkalian dengan tanda bintang, dan division atau pembagian dengan tanda garis miring ya. Oke, kita masuk lagi ke program yang sudah ada. Oke, jadi ini kita hanya ini ya, menggunakan string. Sekarang kita coba menggunakan angka ya. Contoh misalnya kita ingin mengetahui 3 tambah 7 di sini. 3 tambah 7 kan hasilnya adalah 10 ya. Maka coba kita 3 tambah 7 kita kasih spesial karakter untuk ganti baris ya. Kita bisa menggunakan yang namanya n-line untuk ganti baris. Kemudian yang cout yang berikutnya adalah misalnya adalah 3, dibagi 5 ya. Sorry, ini kurang O ya, cout. Jadi kalau hasil yang pertama dia akan menghasilkan nilai 10. Yang kedua, dia akan menghasilkan nilai 0,6. Oke, kita coba execute, compile and run. Ya, ini adalah hasilnya ya. Yang pertama ya. Nah, ini 3 plus 7 adalah 10. 3 titik. Ini nanti 3,0 ya. Bagi 5 hasilnya adalah 0,6. Kenapa harus pakai titik? Karena dia untuk mendapatkan nilai bilangan desimal. Sedangkan kalau tidak ada titiknya, misalnya execute ya, dia hasilnya adalah 0. Seperti ini ya. Artinya dia hanya operasi bilangan bulat saja. Dia harus diperhatikan ya, 3.0. Misalnya lagi cout ini adalah misalnya perkalian ya, 1,0 dikali 5 kali 50 misalnya 0,25 ya. Ini kita kasih n-line, kita lihat hasilnya berapa. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya adalah 50,25, ini 0,6. Kemudian misalnya adalah saya menggunakan modulus ya. Modulus itu artinya sisa pembagian. Jadi misalnya 9, ini persen 4 ya. Nah, ini hasilnya adalah 1 ya. Karena 9 dibagi 4 itu sisa 1 ya. Karena 4 kali 2 sama dengan 8. Artinya untuk menjadi 9 maka dia butuh tambah 1. Oke, kita coba lagi execute, compile and run. Nah, di sini ya. Ini hasilnya adalah 1 ya. Tapi kalau misalnya saya ganti ya, dia menjadi 9,0 dibagi 4, artinya 9,0 ini sudah berupa tipe data float ya. Gimana hasilnya? Nah, dia akan muncul pesan error ya. Di sini bacanya error invalid operator type double and ini to binary operator persen. Artinya nggak boleh ya. Dia harus dalam bentuk 9 ya. 9 bagi 4. Artinya harus bilangan integer dibagi dengan bilangan integer ya. Bilangan integer dan bilangan integer. Kemudian ini adalah simbol sisa pembagiannya. Oke, kita balik lagi ke dalam slide-nya. Nah, ini adalah operator aritmatika ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya variabel dan bagaimana kita mendeklarasi suatu pernyataan. Nah, semua tipe data, integer, floating point, dan suatu nilai ini akan menggunakan memori pada komputer. Dan dia akan disimpan. Nah, karena C++ ini adalah bahasa tingkat tinggi ya, high level language, sehingga kita dapat menggunakan variabel untuk memanggil alamat dari memori tempat penyimpanan
tersebut ya. Beda dengan low level language ya, kita harus memanggil alamat tempat di mana memori si data itu berada ya. Nah kan untuk high level language kita dapat menggunakan yang namanya variable. Contohnya adalah kalau misalnya sebuah hotel itu memiliki banyak ruangan ya, misalnya ruangan 205, 206, 207. Nah, itu adalah alamat yang ada di dalam memori komputer. Tapi kalau kita menggunakan variabel, kita dapat menyebut misalnya ruang 205 itu sebagai ruang eksekutif. Nah, kemudian ruang 206 sebagai ruang presiden suite. Nah, jadi kita dapat menggunakan yang namanya variabel. Nah, bagaimana cara menamakan variabel? Jadi nama variabel itu dia harus dimulai dengan huruf atau bisa juga dengan underscore ya. Dan hanya boleh terdiri dari hanya huruf, underscore atau angka, dan tidak boleh mengandung blank space, koma, atau simbol-simbol spesial, simbol khusus seperti ini ya, tanda kurung buka, tanda dan, tanda dolar, tanda pound, titik, tanda seru, backslash, tanda tanya, ini tidak boleh. Kemudian nama variabel juga tidak boleh berupa keyword ya. Nah, ini contoh adalah beberapa keyword yang ada di dalam C++. Dan nama variabel itu tidak boleh lebih dari 124 karakter ya. Nah, oke, selanjutnya adalah tentang tipe declaring statement. Bagaimana kita mendeklarasi sebuah pernyataan. Di sini pernyataan itu misalnya adalah sebuah variabel, kita harus mendeklarasikan apa tipe datanya di depannya. Jadi tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Contohnya, misalnya tipe datanya adalah int dan nama variabelnya apa. Atau bisa float, nama variabelnya apa, long in, nama variabelnya apa, char, nama variabelnya apa. Oke, kita coba ya. Kita balik lagi ke program ini. Sini kita hapus. Nah, ini adalah cara mendeklarasi variabel ya. Ini adalah deklarasi variabel. Tipe data integer, misalnya integer bilangan bulat ya. Ya, nama variabel ini case sensitif, artinya kalau kita ininya kecil, ininya besar, kita harus konsisten. Bilangan bulat. Kemudian misalnya adalah float bilangan desimal ya. Kemudian misalnya tadi char ya, char karakter ya, karakter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita punya 3 jenis variabel, ada bilangan bulat, bilangan desimal, dan ada karakter ya. Sekarang kita dapat memberikan nilai ya, nilai dari tiap masing-masing variabel ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya adalah assignment operation ya. Nah, assignment operation ini simpelnya adalah hanya dengan menggunakan tanda sama dengan. Artinya nilai di sebelah kanan akan diberikan kepada variabel di sebelah kiri. Oke. Kita contoh ya. Kita punya 3, kemudian kita akan memberikan nilai untuk masing-masing ya. Nah, masing-masing misalnya adalah bilangan bulat. Nah, ini sama dengan 10. Ingat, dia tidak ada tanda petik atau tanda petik 2 ya untuk angka. Kemudian bilangan desimal sama dengan misalnya adalah
5 titik ya. Artinya dia 5,0. Kemudian karakter, nah ini sama dengan, nah bedanya dia harus pakai tanda petik 1 ya. Karakter adalah misalnya tadi 370. Oke, kita coba execute, compile, and run. Oke, dia tidak ada pesan error. Sekarang kita akan menampilkan ya masing-masing dari hal ini. Kita gunakan cout. Nah ini bilangan bulat. Nah ini artinya tanda petik ini adalah di dalam string ya. Bilangan bulat. Ini adalah ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat adalah bulat. Nah, di sini artinya kita memanggil si variabel ini ya. Nanti dia akan keluar nilainya 10. Kemudian kita ganti baris ya di sini. Oke, untuk cepat kita copy paste saja. Kemudian kita ganti ya. Ini bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan desimal. Kemudian ini ganti jadi karakter ya. Karakter adalah karakter ya. Oke, kita jalankan, kita execute, compile and run. Nah, ini adalah hasilnya ya. Bilangan bulat 10, bilangan desimalnya 5, karakternya 0. Di sini kita lihat kalau hanya 5 titik, dia artinya dia tidak akan menampilkan 0-0-nya ya. Beda kalau kita masukkan misalnya 5,00. Ini compile and run. Nah, di sini kita lihat ternyata hasilnya adalah sama saja. Jadi di sini dia memanggil bilangan desimal ini adalah tipe float ya. Karena dia 0,00, maka dia hasilnya akan tetap 5 ya. Beda kalau kita ganti misalnya 5,05 ya. Nah, 5,05 dia akan berubah ya. Kita lihat perbedaannya. Kalau 5,00 artinya sama dengan 5 ya. Walaupun dia tipe datanya adalah bilangan desimal. Kalau kita ingin menampilkan 5,00, kita harus menggunakan manipulator ya. Kita bisa menggunakan set tipenya fix atau scientific dan lain-lain, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, ini adalah bagaimana kita menggunakan assignment operation. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menginput ya. Nah, ini menginput ini ada istilahnya menggunakan statement cin ya. Cinput ya. Console input. Artinya ini untuk memasukkan data saat program sedang berjalan. Dan cin ini mengizinkan user untuk memasukkan nilai menggunakan keyboard, dan nilai tersebut yang kita masukkan dalam keyboard itu akan disimpan ke dalam sebuah nilai variabel. Untuk ditampilkan ke dalam monitor, maka kita perlu menggunakan yang namanya cout. Oke, di sini ya kita memasukkannya secara manual ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan perintah cin? Oke, kita hapus di sini. Kita hapus artinya kita minta dulu masukkan ya. Input bilangan bulat. Nah, di sini titik koma, kemudian adalah cin ya.
Ingat tandanya kebalik ya, kalau si out adalah lebih kecil 2 kali, nah ini adalah lebih besar 2 kali ya. Si in nama variabelnya, bilangan bulat. Nah selanjutnya adalah kita minta input bilangan desimal ya. Kita copy paste saja input bilangan desimal di sini. Desimal artinya kita menginput bilangan desimal. Nah, jangan lupa ada titik koma ya. Saya hampir lupa titik koma di sini. Selanjutnya kita minta input karakter ya. Input karakter. Ini artinya yang diinput adalah karakter. Oke, kalau kita jalankan, misalnya execute, kita compile and run. Nah, ini adalah artinya seperti ini ya, keluarnya. Ini adalah si out-nya. Ya, di sini sama seperti si out-nya. Kita menginput bilangan bulat, misalnya adalah 100. Enter. Bilangan desimal misalnya adalah 0,89. Karakter misalnya adalah P ya. Nanti ketika kita enter, nah, dia akan muncul ya, bilangan bulat 100, bilangan desimal 0,89, dan karakternya adalah P. Ini adalah bagaimana cara kita menggunakan si in. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masuk ke pemrograman yang lebih kompleks. Di sini kita mengenal yang ada namanya pemilihan ya, struktur pemilihan atau decision. Ini adalah untuk memilih antara dua kondisi ya. Jika kondisi di dalam if ini benar, maka pernyataan ini akan dieksekusi oleh program. Tapi jika salah, maka yang dieksekusi adalah yang setelah else. Simpel seperti ini. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, mestinya masih ingat. Nah, ini cara penulisannya. Ini adalah if, ekspresinya apa? Ini nilainya harus bernilai benar, pasti bernilai benar, maka dia menjalankan pernyataan satu, atau else dia menjalankan pernyataan kedua. Nah, ini kalau yang ini artinya adalah kalau misalnya penulisannya tidak menggunakan 2 baris, bisa juga menggunakan 4 baris agar lebih mudah dibaca ya. Kemudian ada juga istilahnya compound statement. Jadi compound statement ini dapat berupa if yang lebih dari satu pernyataan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai last statement else. Ini contoh dari compound statement. Oke, dan ini juga if ini bisa saja tidak hanya dengan 2 kondisi ya, bisa saja dia if-nya terdiri dari 3 kondisi. Contohnya yang berikutnya adalah untuk if lebih dari 2 kondisi, ini sama. Nah, ini sama. Nah, ini juga sama. Jadi ingat, kalau untuk lebih dari 3 kondisi, maka contoh ini ada 5 kondisi, selalu yang pertama adalah if, selalu diakhiri dengan else. Di antaranya adalah else if. Dan ingat bahwa else ini selalu tidak pernah ada ekspresi yang menyertainya. Oke, kita buka lagi div C++ ya. Sekarang untuk lebih mudahnya saya akan membuat demonstrasi ya, if else ini. Misalnya kita mencari bilangan ya, bilangan bilangan ganjil dan genap. Ini tampaknya sudah pernah saya contohkan di kelas. Oke, saya akan contohkan lagi. Di dalam mencari bilangan ganjil dan genap, kita tahu bahwa bilangan tersebut harus ketika dibagi 2 tidak ada sisanya ya. Kalau tidak ada sisa artinya dia genap. Kalau ada sisa artinya dia bilangan ganjil. Jadi di sini user akan diminta untuk menginput ya. Contoh bilangan ganjil genap berarti kita mendefinisikan sebuah variabel bernama bilangan.
Kemudian user akan diminta untuk input sebuah bilangan ya. Nah, di sini ada sein bilangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam blok if jika bilangan, nah ini, dibagi 2 sama dengan 0. Nah, yang membedakannya apabila kita menggunakan if, maka kita harus menggunakan bukan sign operator tapi adalah logical operator. Nah, di logical operator ini adalah ada yang namanya double tanda sama dengan, yang berarti kita membandingkan nilai di sebelah kanan dengan nilai di sebelah kiri. Artinya ini kalau bilangan dibagi, sisa pembagiannya ini sama dengan 0 ya, benar atau tidak. Kalau benar, maka nah ini kita tampilkan cout bilangan yang Anda input adalah bilangan genap ya. Dan di sini karena hanya ada 2 kondisi, maka else cukup kita bilang cout bilangan yang Anda input adalah bilangan ganjil ya. Ganjil. Oke, kita jalankan di sini. Nah, misalnya input sebuah bilangan, misalnya kita input 90. Nah, bilangan yang Anda input adalah bilangan genap. Ini adalah program paling sederhana ya. Nah, bisa juga kita misalnya ini untuk if yang hanya satu kondisi ya. Bisa juga kita if yang lebih dari satu kondisi. Nah, ini tergantung permasalahan yang akan kita ambil ya. Untuk contoh if yang lebih dari satu kondisi bisa lihat pada video saya solusi tugas minggu kelima ya. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana membuatnya. Oke, kita lanjutkan misalnya adalah tentang penggunaan, ini yang terakhir ya, switch case. Jadi ini adalah alternatif dalam penggunaan pemilihan ya, atau decision. Kita dapat menggunakan switch case. Nah, ini caranya seperti ini. Switch ekspresinya apa? Dan ekspresi ini harus ekspresi yang bernilai benar ya. Kemudian case-nya apa? Nilainya. Nah, ini harus selalu bernilai apa? Bilangan bulat atau karakter. Kemudian ini pernyataannya apa? Mungkin dan ditutup dengan break ya. Setelah itu value-nya, nilai yang kedua misalnya. Statement-nya apa? Break. Sampai ke nilai ke n. Baru default. Nah, kalau sudah selesai ya, default titik 2. Ini adalah statementnya apa dan ditutup dengan tanda kurung kurawa ya. Nah, ini contohnya adalah kita buat di sini ya. Kita hapus lagi. Misalnya kita akan buat suatu program yang dapat memilih ya, dapat memilih operasi apa yang akan kita jalankan. Jadi kita misalnya bikin program ya, cout. Ini adalah misalnya program mencari luas bidang datar ya. Datar. Misalnya ini cout. Ini hanya pemanis saja ya.
Oke, di sini user diminta untuk cout pilih salah satu nomor ya. Ininya 1 sampai misalnya 3. Pilih salah satu nomor 1 sampai 3. Kemudian ini n baliknya, kemudian cout misalnya pilihan ini kita kasih t ya, 1 luas persegi panjang ya, segi panjang. Yang kedua misalnya adalah cout luas segitiga, segitiga. Nah, yang keempat adalah cout misalnya luas lingkaran ya, 3 luas lingkaran. Nah, selanjutnya user akan diminta menginput ya. Berarti cout ini input Anda ya. Tik 2 apa? Oke, kita coba dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita cek. Nah, ini adalah contoh program ya. Program mencari luas bidang datar. Jadi salah satu nomor 1 sampai 3, luas persegi panjang, luas segitiga, luas lingkaran. Dan user akan diminta untuk menginput nomornya ya. 1 sampai 3. Oke, di sini kita bisa menggunakan cin ya. Berarti cin misalnya adalah nomor. Oke, berarti kita perlu mendeklarasikan sebuah tipe data integer dengan nama variabel nomor. Oke, cin nomor. Nah, baru kita menggunakan misalnya adalah switch ya. Switch ekspresinya apa? Nomor ya, nomor. Kemudian tanda kurung Kurowa. Nah, case 1.2 statementnya apa? Nah, di sini statement ini tidak perlu menggunakan tanda kurung Kurowa lagi. Nanti luas persegi panjang kita harus menginput apa? Ya, cout. Nah, input panjang. Ya. Itu kita harus menginput panjang ya. Nanti cin misalnya adalah p ya. Berarti di sini kita dapat mendeklarasikan variabel p ya. Int p dan int l. Koma. Ini titik koma. Kemudian cout input. Nah, ini biar bagus ya, saya kasih cout lagi sini. Cout inline ya, sorry, inline, tidak jeda ya. Ini input panjang, ini lebar ya, berarti panjang kali lebar. Nah, ini titik koma, cin nya adalah l. Nah, kemudian kita bisa cout di sini luas persegi panjang sama dengan ini adalah P kali L ya. Selesai ya kan. Ini kalau kasus 1 ya, maka kita perlu tambah di sini adalah kita perlu tambah di sini adalah break. Nah. Kemudian kasus kedua misalnya adalah
case 2 ya kalau dipilihnya bilangan 2. Dan ingat di sini adalah titik 2. Ada luas segitiga, berarti kita butuh yang namanya adalah alas kali tinggi ya. Berarti kita INT alas dan tingginya. Ini sama ya, kita copy paste saja. Di input alas. Ini input tinggi ya. Tinggi. Ini adalah A, ini adalah T. Luas segitiga adalah A kali T bagi 2 ya. Kemudian ini adalah break ya. Lalu kita masuk ke case yang ketiga. Nah, case yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, kita lingkaran, berarti kita hanya butuh nilai, ini tidak harus INT ya, ini harusnya float ya. Artinya kita boleh saja masukkan bilangan yang bukan bilangan bulat ya. Misalnya ini float juga sama. Float adalah radius ya, radius. Kemudian kita dapat mendefinisikan di sini, misalnya tipe datanya float juga, adalah pi ya. Pi sama dengan 3,14 saja untuk penyederhanaan ya. Nanti di sini adalah input radius berarti ya. Radius ini adalah R dan ini adalah Cout luas lingkaran. Langsung ya. Luas lingkaran, maka ini adalah R kali R dikalikan dengan pi. Break. Dan defaultnya adalah kalau yang dimasukkan oleh user itu salah ya, berarti cout ini apa? In error, misalnya error 404 ya, sudah ditemukan. Input salah gitu ya, input salah. Oke, dia artinya dia akan otomatis masuk ke blok berikutnya yaitu return 0. Oke, kita coba jalankan program ini, compile and run. Nah, ini salah ya ternyata. Yang tadi perintahnya adalah float p ya. Sini process initialization of float p. Coba kita compilekan. Oh, ini masih sama ya. Masalahnya di mana ya? Coba kita cek satu, kita tracing. Ini client 38. Coba kita cek ya default. Nari default titik 2 koma error jump to the permissive cross initialization of float p. Coba kita ganti misalnya ini ganti dengan 3,14 ya. Apakah masih bermasalah? Nah, ini bisa ya. Ternyata bermasalah di situ. Oke, kita lihat di sini luas persegi panjang, luas segitiga, luas lingkaran. Misal input kita adalah 1. Nah, ini input panjang ya. Panjangnya adalah misalnya 9. Lebarnya boleh misalnya 6,8 ya. Nah, luas persegi adalah 61,2. Nah, tadi bermasalah kenapa ya? Di float p ini saya masih belum tahu. Tampaknya dia float p ya.
coba. Di sini bisa ya. Ini P. Ini P sama dengan 3,14 ya. Kita jalankan lagi. Oke. Tadi ada salah ya, salah penulisan saja. Salah, ini jalannya input Anda 2 atau 3 ya, luas lingkaran. Maka radiusnya misalnya adalah 7. Nah, ini luas lingkarannya. Oke, ini adalah contoh menggunakan switch case. Dan artinya ini adalah akhir dari kuliah kita. Selanjutnya, karena ini kuliah review, maka akan ada semacam quiz 20 menit untuk mereview materi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.